Selamat datang kembali di kelas persiapan UKM PPD gratis. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai tata laksana dari gagal jantung ya. Pertama kita bahas tata laksana untuk HFrEF ya. Heart failure with reduced ejection fraction ya. Dan ketika fraksi ejeksinya di bawah atau sama dengan 40%. Oke, obat utamanya itu seperti ini teman-teman, ada 4 ya. Yang pertama itu ada angiotensin inhibitor ya, atau angiotensin blocker. Itu golongannya ada ACE, ARNI atau ARB. Nah, ini urutannya sesuai dengan prioritas. Yang paling diprioritaskan tentunya ACE inhibitor. Lalu beta blocker ya, antagonis aldosteron seperti spironolactone, lalu SGLT2 inhibitor. Ya. Lalu bisa diberikan loop diuretik bila ada tanda dan gejala kongesti, misalkan pasiennya ada edem ya, baik edem paru maupun dia ada edema di ekstremitas, itu ada asites, bisa kita kasih loop diuretik. Oke. Nah, sampai kita ini obat utamanya nih buat gagal jantung. Nah, ada lagi obat-obat tambahan tergantung dari pasiennya seperti apa. Kalau dia ada iramanya sinus dan laju jantung di 70 per menit, ivabradin bisa menjadi salah satu obat pilihan juga. Kalau dia ada atrial fibrilasi, ada AF, bisa kita kasih antikoagulan ya, seperti warfarin misalnya. Tahu jika pasien defisiensi besi, kita bisa kasih ferric carboxymaltose. Kalau memang ada etiologi iskemik, kita bisa angiografi koroner, terus kita revaskularisasi. Kalau ada penyakit jantung katup, ya kita lakukan perbaikan atau penggantian katup. Kalau KRS-nya lebar, kita berikan terapi resonansasi jantung ya. Atau jika untuk kita mau mencegah terjadinya henti jantung mendadak, kita bisa implantasi defibrilator di jantung ya. Selain itu, penting juga rehabilitasi jantung dan penanganan tim multidisiplin ya untuk faktor risiko dan komorbiditas ya. Tadi seperti yang kita tahu, heart failure ini bisa berdampak pada organ-organ lain juga. Terus evaluasi secara klinis dan ekokardiografi dalam per 6 bulan. Kalau tidak terdapat perbaikan, kita optimalisasi diuretiknya, obat gagal jantungnya, dan kita juga kontrol faktor risikonya. Misalkan pasiennya ada darah tinggi ya, hiperkolesterol, DM kita kontrol. Oke, ini untuk dosis-dosis dari obatnya beserta keterangannya, dosis inisiasi dan dosis targetnya. Oke, kalau HFpEF bagaimana? Ya, kalau HFpEF ini yang paling penting justru rehabilitasi jantung dan menangani faktor risiko serta penurunan berat badan. Farmakologinya bisa pakai ARB atau ARNI, spironolactone dan SGLT2 inhibitor ya. Justru beta blocker tidak disarankan pada pasien-pasien HFpEF. Oke. Nah, ini untuk alur diagnosisnya nih untuk pasien-pasien HFpEF ya. Jadi sama tadi lihat klinis ya, faktor risiko. Terus kita lakukan pemeriksaan penunjang awal ya. Terus kita lihat irama jantungnya gimana, kita cek NT-proBNP atau kita lakukan echo ya. Kemudian nanti didapatkan apakah dia HFpEF atau tidak. Oke, ada yang namanya gagal jantung akut ya teman-teman. Nah, gagal jantung akut ini adalah gagal jantung yang dia secara klinis berburuk secara cepat ya. Tipe-tipenya ini ada acute decompensated heart failure ya, acute pulmonary edema, accelerated right ventricular failure, dan cardiac shock ya. Kita bisa bagi acute heart failure ini menjadi beberapa kategori ya, tergantung dari tingkat kongestinya dan tingkat perfusinya. Ketika tidak ada kongesti dan perfusinya baik, tidak ada hipoperfusi ya. Jadi kita lihat nih pasiennya nggak ada tanda-tanda bengkak gitu ya. Terus juga akralnya baik ya, CRT-nya kurang dari 2 detik, akralnya hangat gitu ya. Maka kita bisa katakan itu gagal jantungnya masih terkompensasi, tinggal kita atur saja bagaimana obat-obat oral yang tadi dioptimalkan. Nah, ada pasien-pasien yang warm wet, ini yang paling sering terjadi ya. Jadi ada tanda-tanda kongesti, ada piting edem gitu ya, ada asites, sesak, batuk gitu ya. Tapi secara perfusi masih baik. Kita lihat dia dominannya hipertensi atau kongesti. Kalau dominannya kongesti ya utamanya dikasih diuretik. Kalau utamanya hipertensi maka diberikan vasodilator. Nah, ada juga dia yang cold dry. Jadi dia hiperperfusi saja tapi secara kongesti tidak ada. Kita bisa fluid challenge ya supaya memperbaiki perfusinya. Tapi ya kita pantau nih fluid challenge, kita lihat tensinya gimana, heart rate-nya gimana ya. Hati-hati jika malah terjadi penurunan heart rate ya.
atau malah tensinya ngedrop ya. Kemungkinan kalau di situ beban jantungnya terlalu tinggi dari si fluid ini. Itu kita berikan inotropik sebagai support saja. Nah, ada juga cold wet. Jadi cold wet ini sudah ada kongesti, ada hipoperfusi juga. Maka tata laksana utamanya adalah agen-agen inotropik ya, untuk membantu jantungnya ini memompa. Kalau dia di bawah 90 mmHg sistoliknya, inotropik, terus bisa dikasih vasopressor juga ya, baru diuretik. Tapi kalau dia di atas 90 mmHg ya kita bisa pertimbangan inotropik dan kita kasih diuretik. Ini tadi tipe-tipenya ya. Nah, ini keempat tipe ini punya mekanisme yang berbeda-beda dan penyebab yang berbeda-beda juga, serta onset yang berbeda-beda ya, gejalanya bisa berbeda-beda juga. Tata laksananya pun berbeda.